warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini. Nah, sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama teman, bersama guru, dan menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Nah, setelah kita membaca doa tadi, Ibu mau tahu dulu nih, mana nih semangat kalian? Kita tepuk semangat dulu yuk. Semangat. Iya, alhamdulillah anak-anak sangat semangat sekali pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sudah ada yang tahu hari ini kita belajar tema berapa? Belum. Jadi hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum itu Ibu mempunyai sesuatu. Coba kalian tebak. Ibu membawa gambar apa? Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Ibu membawa gambar apa? Ada yang tahu? Tidak. Coba kalian tengok. Nah, dari gambar ini kalian lihat ada seorang anak membantu kakek yang sedang menyeberang jalan. Ya, betul. Jadi anak ini memiliki sifat kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan itu apa sih, Bu? Sikap kepahlawanan yaitu rela berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kira-kira kakek ini butuh bantuan tidak? Iya, butuh. Kenapa butuh bantuan? Karena mungkin saja dia kurang penglihatannya atau badannya sudah tidak baik lagi. Nah, anak ini menolong kakek ini untuk menyeberang jalan agar tidak tertabrak oleh kendaraan. Betul. Nah, dari gambar Ibu yang jelaskan tadi, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dan raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, anak-anak coba buka bukunya halaman 1. Subtema 1 pada pembelajaran ke-1. Sudah dibuka? Sudah. Coba kalian amati, di situ kan terdapat 3 gambar. Gambar yang ini, coba kalian amati satu persatu. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Coba kalian amati dulu gambar pertama. Kira-kira untuk gambar yang pertama ini gambar apa ya? Iya, betul sekali. Gambar yang pertama tampak seorang anak menjenguk temannya yang sedang sakit. Iya, betul. Nah, di sini tampak seorang anak menjenguk temannya yang sedang sakit. Untuk gambar yang kedua, apa gambar yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Nah, seorang anak sedang merawat tanaman. Dia sedang merawat tanaman, memberikan tanah serta pupuk dan menyiramnya. Nah, untuk gambar yang terakhir, apa yang kalian lihat? Nah, gambar yang terakhir ini tampak seorang anak ini membantu temannya dalam membereskan buku pelajaran. Nah, setelah kalian lihat gambar ketiga tadi, gambar 1, gambar 2, dan 3, maka kalian jawab pertanyaannya di bawah. Ada 3 pertanyaan. Coba ditulis bukunya masing-masing. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang mereka lakukan? Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang mereka lakukan dari ketiga gambar tadi? Gambar 1, apa yang mereka lakukan, kedua, dan seterusnya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu?
Nah, juga dijawab dari ketiga gambar tadi ya. Nah, yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, pertanyaan tadi, ada yang kurang mengerti pertanyaannya? Tidak. Nah, silakan jawab di buku latihan kalian masing-masing. Ibu kasih waktunya 5 menit. Coba ditulis di buku latihannya masing-masing. Nah, sudah terjawab pertanyaan yang 3 tadi? Ya, sudah Bu. Nanti dikumpulkan ya pada saat jam pelajaran berakhir. Nah, jadi menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para pahlawan. Nah, untuk kita menghargai para pahlawan tersebut, menghargai jasa mereka, kita bisa meneladani sikap dan kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sikap kepahlawanan tersebut, Bu? Kita bisa membaca berbagai perjuangan para tokoh masa kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, coba kalian baca pada halaman 2 wacana tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Setelah kalian memahami teks tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja, kalian menjawab pertanyaan di belakangnya di buku latihan kalian masing-masing. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu, setelah itu baru jawab pertanyaannya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal tadi, nanti dikumpulkan untuk Ibu periksa ya. Nah, kayaknya nih kurang konsentrasi nih. Sudah lemas, sudah loyo. Masih semangat tidak untuk belajar hari ini? Masih semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah kita harus semangat walaupun belajar di bulan puasa ya. Ya, harus semangat. Selanjutnya coba buka bukunya lagi halaman 5. Coba amati gambar yang berada di buku halaman 5. Nah, di sini terdapat beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk gambar yang pertama itu siapa nama kerajaannya? Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Yang kedua, Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya Palembang. Nah, Prasasti Ciaretun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Coba kalian amati dan juga cari referensinya dari buku lain. Apa saja pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Nanti ditulis di bukunya ya. Berdasarkan gambar tersebut, tulis apa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Setelah kita mempelajari tentang raja-raja di Nusantara beserta peninggalan dan pengaruhnya terhadap masyarakat tadi, nah yang perlu Ibu jelaskan di sini bahwa peninggalan bukan hanya benda sejarah, tetapi juga pemikiran dan hal-hal positif yang bisa mempengaruhi hidup masyarakat. Nah, apa contohnya, Bu? Nah, berdasarkan wacana yang kita telah baca tadi, misalnya Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini memiliki nilai yang melindungi orang lain. Dia melindungi rakyatnya. Nah, nilai tersebut dimiliki oleh beberapa tokoh di sekitar kita dan dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara melestarikan sikap kerajaan-kerajaan tadi, Bu? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita bisa meneladani dan mencontoh sikap kepahlawanan tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bahwa banyak yang kita ambil dari sejarah-sejarah yang kita telah baca bahwa Raja Purnawarman memiliki jasa-jasa terutama pembangunan saluran air. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya kita meneladani sikap kepahlawanan tersebut. Untuk yang materi selanjutnya,
Ibu mempunyai gambar. Kira-kira ada yang ingin mau tahu tidak ya? Ada yang ingin tahu apa yang Ibu bawakan ini? Ada. Ada. Penasaran? Iya, Bu. Iya. Coba perhatikan dari ketiga gambar ini. Gambar pertama ini terdapat gambar apa? Center. Center, betul. Yang kedua terdapat gambar lilin. Nah, yang ketiga terdapat gambar lampu. Nah, ketiga gambar ini kira-kira hubungannya apa ya, Bu? Dari ketiga gambar ini menghasilkan apa? Ya, betul sekali, menghasilkan cahaya. Coba saja pada malam hari jika kita tidak mempunyai lampu ataupun mempunyai lilin, maka apa yang terjadi? Ya, betul sekali, gelap. Kita tidak bisa melihat karena pada malam hari gelap, tidak ada cahaya penerangan. Nah, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, untuk itu apa yang kalian ingin ketahui tentang materi ini, coba tulis di buku kalian. Nanti tolong sampaikan kepada Ibu. Buat suatu pertanyaan yang berkaitan dengan materi, cahaya, dan sifat-sifatnya. Setelah kalian mencari berbagai pertanyaan yang menyangkut dengan materi, cahaya, dan sifat-sifatnya, nah, kegiatan selanjutnya yaitu kalian Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dimulai dari Nilma, coba hitung 1 sampai 5 dan diulangi. Nah, siapa yang mendapat nomor sama, misalnya yang mendapat nomor 1, maka dia tersebut menjadi satu kelompok. Yang mendapat nomor 2 menjadi satu kelompok pula, dan begitu seterusnya. Coba hitung 1, 2, 3, Nilma. 1. Setelah kalian mendapatkan anggota kelompok yang terdiri dari 5 orang, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Nah, tolong perhatikan baik-baik apa yang Ibu jelaskan. Setiap kelompok coba sediakan alat-alat untuk percobaan sifat-sifat cahaya. Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Jadi ada yang sudah tahu apa itu cahaya? Ya, jadi cahaya merupakan suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Nah, pada saat malam hari ketika kita sedang berjalan dengan menggunakan kendaraan bermotor, di mana tidak ada lampu jalan, maka apa yang terjadi? Gelap. Kita tidak bisa untuk berkendaraan, maka kita akan menyalakan lampu kendaraan bermotor. Ketika kita telah menyalakan lampu kendaraan bermotor tadi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ialah kita bisa melihat benda di sekitar kita dan kita dapat melanjutkan perjalanan kita. Maka yang dihasilkan itu namanya cahaya. Nah, cahaya selalu memiliki sumber. Ada yang tahu sumber cahaya itu apa? Iya, betul sekali. Sumber cahaya ialah benda yang dapat memancarkan cahaya. Nah, sumber cahaya banyak macamnya. Ada matahari, ada lampu, ada senter, ada lilin, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ternyata sumber cahaya juga bisa berasal dari hewan loh. Iya, ada yang tahu apa sumber cahaya dari hewan? Ya, betul sekali. Sumber cahaya yang berasal dari hewan contohnya kunang-kunang. Kunang-kunang terdapat pada malam hari. Kunang-kunang tersebut bisa memancarkan cahaya. Jadi cahaya tadi merupakan suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Nah, sumber cahaya tadi ada matahari, ada lilin, ada senter, ada kunang-kunang, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat cahaya terdapat 4 macam. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Untuk yang sekarang kita akan membuktikan bagaimana
sifat-sifat cahaya yang 4 tadi. Kita akan membuktikan seperti apa cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Kemarin kan Ibu telah menyuruh kalian untuk membawa beberapa alat untuk percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, setiap kelompok sudah membawa alat tersebut? Sudah. Nah, alat-alat yang kita butuhkan itu ada senter, ada kertas karton yang telah dilubangi, ada gelas yang berisi air dan pensil, serta benda bening. Dapat itu berupa mangkok bening ataupun kaca juga bisa dibawa. Nah, Ibu akan membagikan LKS yang akan memberitahu tentang cara membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, di LKS ini terdapat caranya bagaimana cahaya dapat merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat dipantulkan. Nanti setiap kelompok tolong dibaca cara penggunaannya dan menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Ya. Untuk yang pertama kita buktikan terlebih dahulu cahaya dapat merambat lurus. Nah, salah satu cahaya dapat merambat lurus yaitu cahaya yang masuk ke celah-celah jendela juga genting kaca, di mana jika kita mengamati ruangan tersebut akan terlihat seperti batang lurus. Sifat cahaya dapat merambat lurus oleh manusia juga dimanfaatkan seperti pembuatan lampu senter dan juga pembuatan lampu kendaraan bermotor. Nah, kalian pernah tidak melihat suatu cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela, maka cahaya yang dihasilkan bengkok atau lurus? Iya, betul. Cahaya yang dihasilkan melalui kaca-kaca jendela akan terlihat seperti batang lurus sesuai dengan celah yang dilewatinya. Nah, untuk itu coba kita akan membuktikan bagaimana cahaya dapat merambat lurus. Apa saja sih alat yang kita butuhkan untuk membuktikan cahaya dapat merambat lurus? Yang pertama yang kita butuhkan itu senter. Di sini Ibu mempunyai sebuah karton ataupun alat peraga kotak-kotak sifat cahaya. Nah, pada kedua karton ini terdapat beberapa celah ataupun lubang untuk memancarkan cahaya. Coba kita buktikan cahaya dapat merambat lurus. Nah, ketika Ibu memancarkan cahaya melalui celah-celah lubang ini, apa yang terjadi? Maka yang terjadi di sini terdapat cahaya yang merambat lurus sesuai dengan arah lubang ataupun celah yang telah Ibu buat. Nah, sesuai dengan sifatnya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Bagaimana jika Ibu tutup salah satu lubangnya? Apa yang terjadi? Ya, betul. Yang terjadi ialah cahaya tidak dapat merambat atau menembus benda di sini. Kenapa? Karena tangan Ibu ini merupakan benda padat yang tidak dapat tembus cahaya. Setelah Ibu mempraktekkan untuk membuktikan cahaya dapat merambat lurus tadi, setiap kelompok coba buktikan dengan anggota kelompoknya bagaimana cahaya dapat merambat lurus. Kenapa cahaya dapat merambat lurus? Nanti ada pertanyaannya itu di LKS. Tolong dijawab per kelompok ya. Ya, coba buktikan per kelompok. Nah, setelah kalian membuktikan tadi, kita lanjut ke sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Alat-alat yang kita butuhkan untuk percobaan cahaya dapat menembus benda bening, yang pertama yang kita butuhkan yaitu mangkok bening. Selain mangkok bening, kita juga dapat menggantinya dengan kaca bening, gelas bening, ataupun plastik bening. Yang kedua yaitu senter. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan terlebih dahulu seperti apa cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Kenapa benda bening dapat ditembus cahaya? Karena benda bening merupakan suatu benda yang dapat
ditembus oleh cahaya dengan mudah. Nah, contoh benda bening tadi seperti kaca, mika, plastik bening, botol bening, dan air jernih. Nah, sedangkan yang tidak tembus cahaya kita disebut dengan benda gelap. Nah, benda gelap ini contohnya seperti papan, seperti kayu, triplek, buku, dan lain sebagainya. Benda tadi tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana cahaya dapat menembus benda bening. Coba kalian perhatikan di sini ibu mempunyai senter. Yang kedua mangkok bening. Coba kita praktekkan apakah dengan ibu memancarkan cahaya melalui mangkok bening ini dapat menembus cahaya atau tidak. Coba kita praktekkan ya, lihat baik-baik. Nah, coba kalian lihat di sudut sana, apa yang terjadi? Nah, betul, cahaya dapat dipancarkan meskipun melalui benda bening, karena benda bening tadi dapat ditembus oleh cahaya. Nah, di sini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa benda gelap tidak dapat tembus cahaya. Salah satu contoh benda gelap yaitu buku. Apakah benar cahaya tidak dapat ditembus dengan benda gelap? Contohnya, coba perhatikan. Jika ibu meletakkan buku di sini dengan menutup lubangnya, apakah cahaya bisa ditembus atau tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, apa yang terjadi? Kalian bisa melihat di ujung sana bahwa buku tersebut tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, karena itu tadi bahwa buku merupakan benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Sekarang coba kalian buktikan per kelompok bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Setelah kalian mempraktekannya, kalian dapat menjawab pertanyaan pada LKS yang sudah ibu berikan. Nah, ternyata selain contoh yang ibu sebutkan tadi bahwa cahaya juga bisa menembus air yang jernih. Seperti yang kita lihat di bawah laut, di bawah sungai ada beberapa tumbuhan. Nah, kenapa kok tumbuhan bisa hidup di bawah air? Nah, karena itu tadi, tumbuhan yang hidup di bawah air dapat tumbuh dengan baik karena cahaya dapat menembus air yang jernih. Nah, sedangkan tumbuhan memerlukan cahaya. Nah, tumbuhan tadi dengan mendapatkan cahaya, maka dia bisa tumbuh dengan baik. Karena cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kita lanjut. Masih semangat nggak untuk percobaan berikutnya? Ya harus semangat kita di bulan puasa, pahalanya sangat besar. Ya, lanjut yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan itu apa sih Bu? Cahaya yang dapat dipantulkan itu sama artinya dengan pencerminan. Iya, pencerminan, yaitu proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, contohnya pada saat kita bercermin, terdapat bayangan kita sesuai dengan asli kita. Kalian pernah bercermin? Pernah. Cermin di rumah seperti apa? Datar. Ya, jadi cermin ada 3 macam. Ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, pada saat kalian melakukan pencerminan tadi, yang kalian gunakan ialah cermin datar. Contoh yang lain yaitu pada spion kendaraan bermotor. Sekarang coba kita buktikan ya bagaimana cahaya tersebut dapat dipantulkan. Nah, apa saja yang alat-alat yang kita butuhkan? Coba kalian lihat di sini ibu mempunyai cermin datar. Nah, coba kalian lihat ibu mempunyai cermin datar. Yang kedua senter. Nah, coba kita lihat di sini. Ibu akan memantulkan cahaya pada cermin, apa yang terjadi? Nah, coba lihat di sebelah sini. Nah, ketika ibu memancarkan cahaya melalui cermin, apa yang terjadi? Nah, di depan cermin terdapat pantulan cahaya. Nah, di sini buktinya bahwa cahaya dapat dipantulkan
ketika ibu memancarkan cahaya melalui cermin, nah di depannya terdapat pantulan cahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, kalian bisa mempraktekkan dengan kelompoknya bagaimana cahaya dapat dipantulkan, nanti dijawab pada LKS. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat cahaya yang terakhir. Nah, apa itu? Cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan apa ya, Bu? Jadi dibiaskan yaitu proses pembelokan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, seperti apa contohnya, Bu? Contohnya pada saat kita mengamati ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, seolah-olah ikan tersebut terlihat besar daripada aslinya. Contoh yang kedua dapat kita lihat pada suatu gelas yang berisi pensil. Nah, pensil tersebut seolah-olah patah dan besar ketika kita mengamatinya. Selain itu, contoh yang lain, pada saat air jernih yang mendapat cahaya akan kelihatan lebih dangkal yang sebenarnya. Nah, di sini ibu akan membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ini adalah contoh cahaya dapat dibiaskan. Di sini terdapat air dan diisi sebuah pensil. Nah, kalian bisa mengamati apa yang terjadi. Betul. Seolah-olah pensil tersebut patah. Padahal coba ibu angkat. Padahal pensilnya lurus. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air, seolah-olah pensilnya tersebut patah dan besar. Nah, ini adalah membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Hal ini terjadi ketika cahaya melewati dua medium perantara yang berbeda kerapatannya. Nah, setiap kelompok coba praktekkan kembali bagaimana cahaya dapat dibiaskan dan menjawab pertanyaan pada LKS. Nah, setelah kalian melakukan percobaan dari 4 sifat cahaya tadi, nah apa yang dapat kita simpulkan? Ya, coba Edo simpulkan menurutmu apa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul. Coba temannya yang lain yaitu Andi, coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, betul. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang tadi, yang pertama tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi kita harus menanamkan sikap kepahlawanan dalam diri kita. Nah, sikap kepahlawanan itu yaitu rela berkorban untuk membantu orang lain. Nah, kita harus membantu orang lain. Yang kedua yaitu materi sifat cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi cahaya tadi merupakan suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Nah, adapun beberapa sumber cahaya ada lilin, ada senter, ada lampu, dan lain sebagainya. Selain itu, sumber cahaya juga berasal dari hewan, misalnya kunang-kunang. Nah, terdapat ada 4 cahaya tadi. Coba ulangi lagi. Ya, betul. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat merambat lurus. Dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, jadi itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Nah, sekarang ibu ingin memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ibu ingin menguji kemampuan kalian, apakah kalian tadi memahami, menyimak, ataupun memperhatikan ibu ketika menjelaskan. Coba nanti ibu kasih soalnya, di situ terdapat soal pilihan ganda dan soal uraian singkat, ada 15 soal. Nanti kalian kerjakan. Untuk soal pilihan ganda kita periksa bersama-sama. Nah, anak-anak sudah siap mengerjakan soalnya? Ya, sudah. Sekarang kita periksa dulu untuk soal pilihan ganda. Coba jawaban kalian ditukar dengan teman di samping. Sudah selesai? Ya. Ibu akan membacakan soal yang pertama, pertanyaannya.
Berikut merupakan sumber cahaya kecuali. Berarti yang tidak termasuk sumber cahaya. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah A, batu delima. Karena batu delima tidak termasuk sumber cahaya. Periksa jawaban temannya dan di checklist kalau benar. Kalau salah disilang. Yang kedua, berikut adalah sifat-sifat cahaya kecuali. A. Cahaya dapat membias. B. Cahaya menembus benda bening. C. Cahaya merambat lurus. Dan D. Cahaya merambat terbalik. Kira-kira apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya D. Cahaya merambat terbalik. Yang ketiga, jika kita memasukkan pensil ke dalam segelas air, pensil tersebut terlihat bengkok dan terputus. Berikut merupakan contoh sifat cahaya. Ini tadi ada soalnya. Pada saat ibu menjelaskan tadi terdapat jawabannya. Jika kalian memperhatikan pasti dapat menjawabnya. A, B dan C benar semua. B dapat dibiaskan, C menembus benda bening, dan D merambat lurus. Jadi jawabannya tadi apa? Cahaya dapat dibiaskan. Jawabannya B. Soal nomor 4, terdapat gambar apa? Ya, betul sekali. Terdapat gambar seorang anak sedang bercermin. Nah, pertanyaannya, gambar di bawah ini merupakan contoh sifat cahaya. A. Dibiaskan. B. Dipantulkan. C. Merambat lurus. D. Tembus benda bening. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya dapat dipantulkan. B. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu berikut adalah peristiwa-peristiwa. Peristiwa di atas merupakan cahaya merambat lurus kecuali. Berarti yang tidak termasuk. Kira-kira apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya C, 2 dan 3. Karena ikan yang terdapat di dalam akuarium tadi termasuk contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, itu tadi soal yang telah kita bahas dan kita periksa bersama-sama. Tuliskan berapa betul dan berapa salah di jawaban teman kalian. Nanti kumpulkan. Nah, setelah kita belajar tadi materinya tentang bagaimana kerajaan pada masa Hindu-Buddha, Islam dan Hindu, dan juga kita mempelajari apa saja nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita contoh dan teladani. Serta kita juga telah mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, ada tidak materi yang kurang mengerti ataupun yang kalian sulit pahami? Tidak ada? Ya, betul. Anak-anak ibu pintar semuanya, semangat sekali belajar di bulan puasa ini ya. Ya, tentu pahalanya sangat besar nih. Yang kedua, ibu juga bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Iya, yang pertama kita harus membantu orang lain. Ya, betul. Dan juga kita mencontoh sikap kepahlawanan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, betul bahwa sifat-sifat cahaya terdapat 4 macam. Ada cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat merambat lurus, dan cahaya dapat menembus benda bening. Jadi itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Berhubung jam pelajaran sudah habis, maka Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.